Pada awal perkembangannya, definisi farmakokinetik diperkenalkan oleh Dose pada tahun 1953, yaitu ilmu yang membicarakan hubungan kuantitatif antara obat dan tubuh. Namun, seiring perkembangan dari tahun ke tahun, definisi tersebut terus diperbaiki, hingga pada tahun 2005, oleh Sargel dan kawan-kawan, farmakokinetika didefinisikan sebagai ilmu kinetik dari proses absorpsi, distribusi, dan eliminasi obat yang meliputi proses metabolisme dan ekskresi. Sebenarnya, semua definisi dari tahun ke tahun tersebut esensinya sama, yakni bahwa farmakokinetik merupakan ilmu yang membicarakan tentang perubahan kadar obat dan atau metabolitnya di dalam tubuh sebagai fungsi waktu, sedangkan perubahan kadar tersebut dipengaruhi oleh tubuh. Manfaat dari ilmu farmakokinetika sendiri, yang pertama, untuk pengembangan obat baru, baik obat sintetik dari senyawa kimia ataupun senyawa isolat dari bahan alam, di mana studi farmakokinetik berguna untuk mengetahui kecepatan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari senyawa obat baru tersebut, sehingga nantinya akan diketahui hubungan dosis dan kadar obat di dalam spesimen hayati. Kedua, digunakan untuk pengembangan formulasi sediaan obat, yaitu pemanfaatannya dalam ilmu biofarmasetik dapat digunakan untuk mempertimbangkan bentuk sediaan dan formula suatu sediaan yang paling optimal hingga menghasilkan profil absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat yang paling baik. Ketiga, studi farmakokinetika digunakan dalam therapeutic drug monitoring atau disingkat TDM. Biasanya ini digunakan dalam farmasi klinis. Bermanfaat untuk merancang regimen dosis individual dalam berbagai kondisi patologik, sehingga tujuan terapinya nanti dapat tercapai. Selanjutnya, studi farmakokinetik digunakan untuk mencegah dan mengatasi interaksi obat-obat, baik itu obat dengan obat dengan makanan, ataupun obat dengan minuman, di mana dari studi farmakokinetik ini dapat diketahui apakah suatu obat boleh diberikan bersama-sama dengan obat lain, dengan makanan, ataupun dengan minuman. Yang terakhir, studi farmakokinetik dapat digunakan oleh pemerintah dengan tujuan pengawasan mutu obat. Sistematika studi farmakokinetik, studi efektivitas senyawa obat secara in vitro ataupun in vivo yang membuktikan efek suatu obat terhadap suatu indikasi penyakit ataupun menjelaskan bagaimana mekanisme efek dari suatu obat, tentu memberikan kontribusi yang besar dalam screening awal senyawa-senyawa obat dalam meramalkan kemanfaatan suatu senyawa obat baru tersebut. Namun, tidak cukup hanya melihat efek farmakologi dari suatu obat, di mana proses tersebut tidak menerangkan nasib senyawa obat baru ketika ia berada di dalam tubuh. Misalnya, kita belum mengetahui apakah jalur pemberian yang paling optimal, apakah intravaskuler ataupun ekstravaskuler, apakah obat tersebut terabsorpsi sempurna ataupun sebagian, kemudian seberapa cepat onset obat dan seberapa luas distribusinya ke dalam jaringan, serta yang menjadi pertanyaan adalah seberapa banyak dan seberapa cepat senyawa obat tersebut terekskresi melalui organ-organ ekskresi. Sehingga perlu dilakukan studi in vivo farmakokinetika yang biasanya menggunakan hewan coba, tikus ataupun mencit, atau juga menggunakan manusia. Berikut sistematika studi farmakokinetika in vivo. Sejumlah obat yang akan diteliti dalam dosis tertentu dengan cara pemberian tertentu.
diberikan kepada hewan coba ataupun manusia. Selanjutnya, dilakukan sampling dalam kurun waktu tertentu. Diambil sejumlah darah ataupun urin dari hewan coba atau manusia, yang kemudian dianalisis kadar obat yang terkandung di dalam darah atau urin tersebut dalam waktu sampling yang dilakukan. Setelah diperoleh kadar obat dalam darah, dibuatlah kurva kadar obat dalam spesimen hayati tersebut. Kemudian dilakukan modeling. Biasanya ada dua model, yaitu model kompartemen dan model non-kompartemen. Melalui proses modeling ini, barulah nanti akan diperoleh parameter-parameter farmakokinetika yang kemudian dapat dilakukan interpretasi data. Proses modeling kurva kadar obat di dalam sistem hayati ada dua. Yang pertama adalah model kompartemen, di mana pada model ini menganggap tubuh sebagai suatu sistem atau ruang atau kompartemen yang homogen. Biasanya model kompartemen yang lazim digunakan dalam analisis farmakokinetik adalah model mamillary, dengan mengasumsikan eliminasi obat terutama terjadi di dan dari kompartemen sentral, di mana kompartemen sentral di sini merupakan tempat ekskresi utama obat, yaitu organ hati dan ginjal. Model yang kedua adalah model non-kompartemen, di mana pada model ini farmakokinetika obat ditentukan berdasarkan harga AUC yang diperoleh dari perhitungan metode trapezoid dari kurva kadar obat di dalam darah terhadap waktu. Nilai-nilai parameter farmakokinetik yang didapat dari model non-kompartemen ini mempunyai nilai faal. Biasanya dikaitkan dengan faktor-faktor faal, misalnya kecepatan aliran darah hepatik atau rasio ekstraksi hepatik. Sehingga penggunaan model kompartemen atau non-kompartemen lebih tergantung dari tujuan melakukan studi farmakokinetik dan informasi apa yang hendak diperoleh, karena masing-masing model tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dari proses modeling akan diperoleh parameter-parameter farmakokinetik dari suatu obat. Yang pertama, kecepatan absorpsi atau Ka dan tes lengah absorpsi. Kemudian volume distribusi, VD, area under curve atau AUC, kecepatan eliminasi obat, disingkat KE, yang merupakan waktu yang diperlukan agar kadar obat di dalam darah berkurang menjadi setengah dari kadar semula. Kemudian ada tes setengah eliminasi. Selanjutnya ada clearance, merupakan parameter eliminasi, diartikan sebagai pembersihan obat dari volume darah per satuan waktu, serta parameter-parameter farmakokinetik lainnya.